Belum usai pandemi COVID-19, yang memperlambat laju roda ekonomi global, perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia adalah negara sumber energi, dan Ukraina lumbung pangan dunia meletus, dan menyebabkan kondisi perekonomian rakyat makin buruk. Rusia dan Ukraina eksportir 25% gandum, bahan baku terigu secara global. Rusia penghasil gas alam dan pupuk terbesar di dunia. Perang antara Rusia dan Ukraina menghentikan suplai produk pertanian, gas alam dan pupuk, sehingga terjadi kenaikan besar-besaran bahan pokok terkait pangan dan energi. Hiperinflasi terjadi, banyak negara diambang jurang resesi. Pandemi, perang dan kelaparan. Gabungan formula ampuh penghancur ekonomi global yang juga akan menumbalkan nyawa telah memakan korban besar, yaitu Sri Lanka. Hutang, pemangkasan pajak, dan kegagalan panen akibat transformasi penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik demi memangkas emisi gas rumah kaca, menyebabkan Sri Lanka bangkrut. Kebangkrutan Sri Lanka adalah miniatur percontohan jika beberapa faktor pemicu yang telah disebutkan terjadi di semua negara. Belum cukup melambungnya harga bahan pokok global akibat perang di lokasi lumbung pangan. Belanda, salah satu negara yang merupakan produsen bahan pangan terbesar dunia, mengadaptasi kebijakan pengurangan pupuk kimia dan penutupan peternakan. Di saat bersamaan, Perdana Menteri Kanada, Trudeau, membuat regulasi pengurangan produksi pupuk kimia dengan dalih untuk mencapai goal nol emisi. Bersama Rusia dan China, Kanada adalah eksportir pupuk kimia terbesar di dunia. Hal itu tentu mengkhawatirkan, karena akan memperparah kondisi kekurangan pangan global. Seperti yang kita ketahui, pertanian tanpa pupuk kimia di Sri Lanka, membuat hasil panen tidak mencapai batas minimal ketahanan pangan negaranya. Padahal kalau kita teliti lebih jauh berdasarkan data dari para elit pemangku kebijakan, secara keseluruhan, pertanian dan peternakan hanya menyumbang 19% emisi gas rumah kaca. Memangkas 10% emisi dari setiap sektor, dalam hal ini merata di semua sektor termasuk agrikultur dengan menekan produksi pupuk kimia dan penutupan lahan pertanian dan peternakan, akan membuat harga pangan meroket di seluruh negara. Adil bukan berarti harus merata. Pengurangan emisi gas rumah kaca harus difokuskan pada sektor yang tidak berhubungan dengan bahan pokok seperti industri dan pembangkit listrik. Pembangkit listrik nuklir mesti dikategorikan ke energi terbarukan. Transfer iptek pembangunan PLTN mesti digalakan dari negara maju ke negara berkembang. Kita sudah paham, hanya nuklir yang bisa menjadi solusi tepat perubahan iklim. Karena energi adalah pondasi kehidupan, seperti halnya makanan atau bahan pokok. Kebijakan regulasi terpusat pemerintah yang mengatur pengurangan pupuk, di negara produsen pupuk kimia terbesar dunia, hanya akan mengulang tragedi kelaparan di zaman otoriter komunis Lenin, Stalin dan Mao Zedong.